Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, salam Indonesia, selamat sore. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu. Kami hadir kembali dalam bincang hari ini. Kali ini kita akan banyak berbicara terkait dengan ya kita-kita aja yang ada di sekitar kita nih ya. Kalau kita berbicara mengenai banyaknya penduduk yang ada di Indonesia, itu sudah ada 278 juta sekian. Kalau nggak salah, kalau salah saya tolong direvisi ya. Karena semakin bertambah. Itu kalau yang saya lihat di jurnal yang saya baca itu di bulan April 2022 itu sudah sampai sekian. Nah, kira-kira untuk sekian banyak jumlah penduduk ini gimana caranya sih supaya tetap berkualitas gitu ya, antara usia produktif, kemudian usia tua, kemudian anak-anak, bagaimana mempersiapkannya untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Nah, hal ini butuh rencana yang matang. Artinya kita harus punya istilahnya adalah grand design. Tidak hanya menjadi PR dari pemerintah pusat, tapi ini juga diturunkan ke daerah, termasuk di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, gimana sih Yogyakarta sebagai kota pelajar, di mana ini miniaturnya Indonesia, bagaimana membuat grand design terkait dengan pembangunan kependudukan, atau kita singkat GDPK. Belum banyak yang familiar, tapi hari ini akan kita kenalkan lebih banyak lagi. Di studio sudah hadir ada 3 narasumber siap berbincang dengan saya dan siap memberikan banyak informasi terkait dengan grand design pembangunan kependudukan khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Di samping saya persis, beliau adalah Bapak Julius Sulastro SKM MKes, Subkor Pengendalian Penduduk dari DP3 AP2 daerah istimewa Yogyakarta. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Fira, Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Yeah. Ini kalau kita berbicara DP3 AP2, ini dinas yang singkatannya paling panjang. Kan nggak mungkin kita DPPPP AP2 gitu ya. Yeah. Itu singkatannya apa sih Pak, DP3 AP2? Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Kebayang ya, kerjaannya banyak pasti. Pekerjaannya kepala dinas. Kepala dinas. Karena penduduk selalu bertambah, ya kan. Bagaimana nanti juga ada perlindungan anak dan perempuan gitu ya. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Di samping beliau persis ada Kepala Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini satu kehormatan beliau di tengah-tengah kesibukan beliau. Lari sana lari sini. Terima kasih matur nuwun Bapak. Bapak Dr. Andes Beni Suharsono MSI. Selamat sore Bapak. Sore Mbak Fira, Bapak semua, sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini. Ini acara yang ketiga. Banyak acara hari ini beliau. Sudah keempat ini nanti. Ini kelima ini. Oke, baik. Kemudian yang ada di sebelah Bapak Kepala Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta, di pojok sebelah sana ada Bapak Dr. Andes Witono MKes. Beliau adalah Widyai Suara Utama BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Fira. Assalamualaikum pemirsa Jogja TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Samurawa di sini. Ini adalah kolaborasi ya, kalau kita berbicara grand design mengenai pembangunan kependudukan itu nggak boleh lepas dari DP3 AP2, nggak boleh lepas dari Bapeda, nggak boleh lepas dari BKKBN. Kalau boleh ada narasumber lagi, Disduk Capil harus ada di sana. Gitu ya. Dinas Pendidikan ya, harus ada juga di sana karena kita ngomongin kualitas. Oke, baik. Ya, kita ke grand design pembangunan kependudukan terlebih dahulu. Saya mau ke Pak Julius Sulastro dulu ini Pak, terkait dengan GDPK ya. Ini sebenarnya apa sih dan dimulainya dari tahun berapa sudah mulai ada grand design ini dan turun ke provinsi? Terima kasih Mbak Fira. Jadi GDPK itu merupakan satu rancangan kegiatan terkait dengan pembangunan kependudukan yang itu berdasarkan juga kurun waktu. Jadi kalau untuk Jogja itu dokumennya dibuat itu dalam kurun waktu 2018 sampai 2035. Artinya 17 tahun, karena waktu itu menyesuaikan saja. Kemudian yang akan kita revisi nanti itu 2023 sampai 2045 Pak Beni. Iya betul. Untuk Indonesia jadi 2045 sekarang ya? Iya. Nggak jadi 2035 lagi Pak? Jadi 45. Jadi 45 ya. Karena kita menyesuaikan dengan nasional. Jadi GDPK awalnya itu sesuai dengan waktu itu peraturan Menko Kesra tahun 153 tahun 2014, itu tahun 2015. Kemudian baru ditindaklanjuti
di DIY itu pada tahun 2018 berupa dokumen yang tadi saya sampaikan, dokumen GDPK 2018-2035. Waktu itu sudah di launching oleh Bapak Gubernur dan diserah terimakan kepada semua bupati wali kota yang menerima langsung. Bapeda waktu itu Pak Tafib ya? Pak Sestamanya. Nah, sekarang Sestama BKKP. Enggak, waktu tahun 2018. Kepala Bapeda, waktu itu. Artinya dokumen GDPK yang ada di DIY ini sebenarnya sudah diakui oleh semua stakeholder, dalam hari ini semua kabupaten kota sudah menerima dan menindaklanjuti, sehingga di kabupaten kota pun sekarang sudah memiliki GDPK. Oke, dan itu sekali lagi bukan jadi PR-nya pemerintah pusat ya. Kalau pusat yang harus memikirkan ini karena tiap daerah pasti punya GDPK sendiri-sendiri gitu ya, ciri khasnya sendiri-sendiri, belum PAD-nya sendiri-sendiri kan, kalau mau disamakan nggak mungkin ya. Baik, saya mau ke Pak Witono dulu nih terkait dengan dasar hukumnya nih, Pak Witono. Monggo mungkin bisa disampaikan karena ini harus diperkuat ya, nggak sekedar GDPK aja, nggak sekedar ada DP3. Terima kasih Mbak Vira dan pemirsa Jogja TV yang tercinta. Jadi Mbak Vira, dasar hukum dari GDPK itu minimal ada 3. Oke. Yang pertama adalah yang Undang-Undang 52 tahun 2009 itu tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Itu yang undang-undang. Berikutnya ada dasar hukum yang dari Presiden itu adalah Perpres. Perpres 153 2014 yang itu tentang GDPK langsung. Itu sedangkan langsung aja di daerah gitu, itu udah ada keputusan gubernurnya baru ini. Jadi keputusan gubernur ini baru tahun 2022 ini, yaitu kaitannya dengan keputusan gubernur tentang tim koordinasi pelaksanaan dan tim koordinasi dan pelaksanaan GDPK itu sendiri. Gitu. Jadi yang tadinya itu belum ada dasar hukumnya untuk di daerah, nah sekarang sudah ada. Sehingga apapun dokumen yang ada ini sekarang sudah bisa digunakan Pak Beni ya, sudah bisa sebagai dasar review untuk di RP JMD dan sebagainya. Itu nanti Pak Beni yang akan menindaklanjuti untuk pelaksanaannya. Begitu Mbak Vira, ini dasar hukumnya. Jadi keputusan gubernurnya baru tahun ini ya? Padahal GBDK-nya juga udah 2018 ya? Tapi sebelumnya di antara pandemi itu ya, jadi tahun 2019 sampai 2021 kemarin itu ada produk hukum juga, tidak langsung ke GDPK, tetapi kaitannya dengan pengendalian penduduk, Mbak Vira. Jadi kemarin itu ada kajian pentingnya pengendalian penduduk ini akan diwujudkan dalam bentuk peraturan gubernur. Tetapi oleh DPR diangkat rasanya itu tidak tepat kalau pergub, maka harus perda gitu. Nah, karena perda diangkat oleh DPR menjadi inisiatif DPR. Nah, 2 tahun prosesnya baru jadi. Gitu. Prosesnya jadi tahun 2020 itu yang jadi NA-nya, naskah akademiknya, dan 2021 itu jadi untuk perdanya, tetapi ngetoknya sudah awal tahun 2022 kemarin. Artinya kan masyarakat butuh tahu ya. Betul. Kan sudah dari 2018. Kenapa Jogja baru 2022 kan harus ada informasi tapi ada ini. Produk hukum juga yang mendengar itu. Itu membuktikan bahwa penanganan permasalahan kependudukan itu sangat penting. Baik. Pak Beni, terkait dengan kependudukan ini, bagaimana kondisi kependudukan yang menjadi perhatian oleh Pemda DIY saat ini? Ya, terima kasih. Jadi menyambung Mas Julius, Pak Wi tadi sebenarnya 2018 menuju ke 2022 bukan kehampaan, tapi proses menuju tertib hukum yang harus kita lakukan. Jadi ada kajian, lalu rencananya pergub diangkat menjadi perda karena melihat bahwa masalah kependudukan memang harus ditangani bersama, tidak boleh sepihak oleh
eksekutif saja, maka semua stakeholder ada di pangku. Ya. Maka mari kita lihat Ibu Bapak sekalian, jadi melihat pembangunan kependudukan memang tidak boleh dari satu sisi. Iya. Dulu kita kan memandang kependudukan itu tugasnya BKKBN lah, gitu. Terus Yang dua anak cukup itu ya, Pak, ya? BPKP lah, gitu. Ternyata Iya, kita iya. sangat menyadari bahwa itu harus dilakukan bersama-sama multi stakeholder. Mari kita lihat rentetan menuju ke pembangunan kependudukan. Yang pertama, DIY memang kadang-kadang kita melihat keunikan-keunikan yang terjadi di DIY, Bapak semua. Yang pertama, indeks pembangunan manusia DIY itu kan pada kategori tertinggi kedua, tertinggi se-Indonesia. Di angka 80,22. Ya, itu di bawah DKI sedikit ya. Kemudian kalau nasional kan lebih jauh, tapi kita melihatnya ke depan. Kemudian dari IPM kita turunkan bagaimana melihat kependudukan kita itu lebih baik dan akan lebih baik lagi, yaitu dari usia harapan hidup. Tinggi, usia ya, Pak? harapan hidupnya malah tertinggi se-Indonesia. Ya. Rata-ratanya sudah 75,64 gitu. Kemudian mari kita bedah lagi, kita turunkan dari IPM, kependudukan, kemudian kita lihat lagi dari harapan rata lama sekolah. Okay. Ternyata juga terpanjang di 15, artinya sekurang-kurangnya masyarakat DIY itu dicita-citakan mengenyam sampai diploma 3. Kemudian rata-rata lama sekolahnya itu sudah 9,64, artinya sekurang-kurangnya masyarakat itu sudah lepas dari SMA. Kita bayangkan ya. Dari situ, maka lihat dari piramida itu, maka ke depan kita memang harus bersama-sama melihat ini adalah bagian integral dari semua stakeholder yang ada. Ya. Kemudian yang menjadi luar biasa lagi, itu terjadinya migrasi yang sangat cepat. Migrasi anak ke SMP, anak ke SMA, tetapi juga terjadi migrasi keluar yang sangat cepat, yaitu bagi mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi, kemudian mencari kerja awal, itu daftarnya dari Jogja. Tapi keluar. Itu menarik. Kemudian kita tambahkan keunikan lagi, ternyata para lansia, para Pak Wid juga mungkin, Pak Yunus juga kami yang akan pensiun ini akan bermukim di Jogja. Ini kan harus ditangani sangat serius ya tadi ya. Tadi migrasi di anak usia di awal usia pertumbuhannya, kemudian ini yang mencari kerja sudah S1, S2 malah keluar, kemudian yang masuk para purnawirawan, para pensiunan, para lansia seperti saya begitu. Ya, ini kan harus perhatian. Oleh sebab itu kita harus melihatnya secara utuh bahwa kalau ini tidak didesain betul, kependudukan DIY akan menjadi masalah sangat serius. Sehingga perlu layanan-layanan mendukung terhadap pertumbuhan kependudukan. Misalnya kita sudah sangat pasif kerjasama dengan multi stakeholder, apalagi sekarang BKKBN juga ngawal sampai stunting gitu ya. Itu maka perencanaan di usia pernikahan ini jangan sampai terjadi pernikahan anak usia dini. Kemudian juga hindari hamil di luar rencana, ya tanda kutip banyak sekali permasalahannya, kan gitu ya. Kemudian progres-progres yang lain yang berkaitan dengan layanan-layanan kependudukan. Kita tahu, Ibu Bapak semua, kami masih mengalami tadi kalau di awal kami sampaikan kelebihan-kelebihan, ya tentu harus kami sampaikan juga ada kekurangannya gitu. Misalnya. Dan kekurangannya akan kita bahas setelah yang satu ini. Kita akan jeda lebih dulu pemirsa. Biar koma gitu. Karena harus ada plus minusnya biar imbang ya. Kita akan mulai lagi nanti di sesi kedua, ketiga dan juga keempat. Dan untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami silakan. Line telepon kami buka di 451777. 451777. Dan ada kabar gembira karena ini BKKBN sedang berulang tahun pada bulan ini ya. Bulan ini ya. Berulang tahun yang keberapa, Pak? Akhir bulan. Ya. Yang keberapa ini? Kalau yang harga nasnya ke 29, tetapi kalau yang hari ulang tahun program KB-nya dari tahun 70. BKKBN. Nah, ini akan menjadi pertanyaan atau kuis gitu. Kalau berdirinya tahun 2070, kira-kira tahun 2070, 1970. Nah, kira-kira berarti udah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Dari 1970 ini program apanya Pak tadi, Pak? Program KB. Program KB-nya ya. Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Nah, kalau misalnya nanti Anda bisa menjawab, silakan Anda bisa menelpon kami di 451777, 451777. Ada hadiah menarik tentunya. Ada pulsa senilai Rp100.000 untuk 2 orang penelpon pertama. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.
Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini kita masih berbicara mengenai grand design pembangunan kependudukan. Nah, kenapa harus dibikin grand design-nya? Tadi sudah beberapa disampaikan oleh para narasumber bahwa kalau kita nggak bikin desainnya dari sekarang 2023, 2025, 2035, 2045 sampai di Indonesia emas gitu ya, kita nggak akan nemu nih kualitasnya harus seperti apa sih gitu ya. Kita nggak akan nemu besok-besoknya Indonesia akan dibuat seperti apa. Nah, program-program yang sudah ada sebelumnya seperti BKKBN dulu ada 2 anak lebih baik ya dan 2 anak lebih baik. Nah, ini rasakan yang ampun ya. Tapi kita nggak mungkin ya akan meniru negara Cina. Kalau nggak salah negara Cina itu selama 15 tahun hanya dibatasi 1 orang saja punya anak gitu ya. Sampai sekarang akhirnya usia tidak produktifnya jadi lebih banyak. Ya, ini yang harus dipikirkan. Untuk itu kenapa harus ada grand design. Baik, saya kembali lagi kali ini ke Pak Julius terkait dengan GDPK lagi. Itu kan ada beberapa aspek ya Pak yang dilihat di sana. Apa saja yang menjadi fokus 5 aspek ini? Jadi yang pertama itu terkait dengan pengendalian jumlah penduduk. Oke. Kemudian peningkatan kualitas penduduk. Lalu pembangunan keluarga seperti tadi disampaikan oleh Pak Beni. Itu sangat penting karena tujuannya nanti pembangunan kependudukan itu adalah untuk mencapai penduduk yang berkualitas. Kemudian yang keempat, pengarahan mobilitas, migrasi, atau penataan persebaran penduduk. Supaya penduduk tidak berjubel di seputaran kota saja. Tapi artinya ini memang perlu perencanaan jauh ke depan terkait dengan tata ruang ya Pak Beni. Artinya nanti pemukiman itu kemudian di DIY itu mau diarahkan kemana? Apakah ke Bantul, ke Gunung Kidul, melihat lahan-lahan yang masih terbuka untuk pemukiman. Kemudian yang terakhir adalah administrasi kependudukan. Jadi itu terkait dengan target capaian akta-akta yang dimiliki oleh warga Yogyakarta. Jadi saat ini untuk KTP kepemilikan sudah 98%, sudah bagus. Kemudian akte kelahiran juga sudah di atas 90%. Dan kartu identitas anak. Sekarang anak pun juga harus memiliki KTP ya? KTP pink anak. Ya, betul. Itu yang terkait dengan 5 aspek GDPK. Berarti kalau untuk pengendalian kuantitas penduduk ini tugasnya dinas mana? Berarti sudah ada tugasnya sendiri-sendiri dong Pak? Ada, tapi terkait dengan kuantitas penduduk ini didukung oleh semua dinas hampir karena di sana memang kemudian banyak ke arah sosialisasi. Kalau yang tugas langsung di BKKBN, keluarga berencana, kan pengendalian jumlah itu di sana. Tetapi juga nanti kalau misalnya trennya TFR-nya menurun, itu juga saya kira juga kerjanya dari BKKBN. Karena bagaimana supaya penduduk tumbuh seimbang. Tidak mungkin kemudian kelahiran itu hanya akan dibatasi seperti tadi yang ada di Cina itu. Ya. Kebayang sekarang tua semua Pak, generasi mudanya nggak ada. Jepang juga seperti itu. Jadi aman untuk TFR itu kan sekitar 1,8 sampai 2,1. Oke. Di angka itu. Angka itu ya. Oke, baik. Nah, sementara untuk kualitas penduduk ini nanti ada dinas kesehatan, ada dinas pendidikan ya, masuk di pendidikan, sana ya? Kemudian perekonomian, tenaga kerja itu juga sedikit bersentuhan karena terkait dengan lowongan pekerjaan ya, lapangan pekerjaan. Saya kira gitu. Ya, dan untuk pembangunan keluarga nanti DP3 AP2. Tapi nanti dulu saya ke Pak Witono dulu nih. Kan masyarakat juga butuh tahu nih ya ngomongin soal grand design pembangunan kependudukan gitu. Sebenarnya berapa lama sih prosesnya gitu. Tapi nggak usah detail-detail Pak ya, singkat aja. Iya. Terima kasih Mbak Vira dan pemirsa Jogja TV yang kami sayangi. Secara singkat, proses terbentuknya atau penyusunan GDPK itu diawali dengan pembentukan tim teknis. Tim teknis itu terdiri dari semua instansi yang terlibat di bidang kependudukan itu. Tadi yang disebutkan Mbak Vira, Pak Julius tadi. Sekaligus juga pembentukan tim ahlinya gitu. Ya, tim ahli yang saat itu juga berikutnya nanti untuk mempersiapkan pengumpulan datanya. Yang kedua, setelah dilakukan tim teknis ini adalah prosesnya adalah
pengumpulan data sekunder oleh tim teknis itu sebagai bahan masukan GDPK itu, dan pengumpulan data hasil penelitian oleh tim ahli. Itu proses yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah untuk tim teknisnya dilakukan FGD, Focus Group Discussion, kaitannya dengan data-data yang mendukung penyusunan grand design itu untuk dari instansi-instansi tadi itu. Sedangkan yang dari TA, tim ahlinya itu melakukan penelitian. Saat itu proses penyusunan itu didukung dengan penelitian itu yang respondennya 1.500 orang. Di DIY ya? Iya, seluruh kabupaten DIY, kota ya? Seluruh DIY itu yang dianalisa untuk berikutnya menjadi proses yang keempat. Proses yang keempat ini adalah untuk tim teknisnya itu memberikan masukan langsung kepada tim itu, sedangkan yang untuk tim ahlinya menyusun naskahnya. Naskah apa? Bukan naskah GDPK-nya, tetapi naskah akademiknya. Naskah akademik yang mendasari secara ilmiah untuk terbentuknya GDPK itu. Sedangkan proses berikutnya adalah dilakukan seminar awal dan seminar akhir dari hasil penyusunan sudah draft naskah GDPK. Itu sudah wujudnya dokumen, kemudian setelah diseminarkan awal dan seminar akhir itu dilakukan revisi, baru berikutnya disusun menjadi dokumen akhir, berikutnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Secara singkat begitu. Jadi saat itu yang menerima sudah sekda, dan berikutnya diresmikan itu sebagai dokumen begitu ya. Gitu. Jadi bentuknya dokumen kepada pemerintah daerah. Itu secara singkat begitu, Mbak Fira. Dan itu ditentukannya di awal tahun ini? Apanya? Untuk draftnya tadi itu? Tahun 18 itu. Oh, 2018 itu langsung? Iya. 2018 itu prosesnya kan 1 tahun. Satu tahun lebih itu. Baru di 2018 ke 2022 tadi yang seperti dikatakan Pak Benny ini stuck mengurus kelengkapan hukumnya lah ya. Oh begitu ya, siap. Jadi intinya pekerjaannya tidak semudah terus ayo harus bikin ya grand design tiap-tiap provinsi ya gitu. Ternyata prosesnya sampai 1 tahun itu tadi. 1 tahun, betul. Ada tim ahli, ada tim riset, tim apa tadi? Tim ahli. Tim ahli, kemudian ada tim teknis juga gitu ya. Tim teknis dari semua instansi itu yang misalnya dari BKKBN ya secara fungsional ya bidang pengendalian penduduknya BKKBN gitu. Kalau yang sekarang secara fungsional yang bidang pengendalian penduduk hadir juga di studio ini adalah Bu Rita Suryani. Ini adalah yang secara dan BKKBN itu seperti yang disinggung Pak Julius tadi itu kaitannya dengan pengendalian penduduk itu di situ penentuan perhitungan proyeksi parameter di situ juga, melakukan edukasi kepada masyarakat dengan pendidikan kependudukan juga, sekaligus menganalisis dampaknya, dampak dari kegiatan kependudukan itu untuk berikutnya dicarikan solusi strategis menjadi kegiatan baru. Begitu. Itu seperti itu. Oke. Ya, mudah-mudahan masyarakat juga makin paham untuk yang satu ini ya. Dan kami ingatkan lagi dalam rangka ulang tahun BKKBN yang ke entah berapa silahkan dijawab ya. Ini kalau kita berbicara mengenai programnya BKKBN dari tahun 1970. Program keluarga berencananya. Nah, kira-kira di tahun ini itu sudah berapa tahun berjalan? Artinya sudah berulang tahun yang keberapa? Silakan Anda bisa menjawabnya dengan menelpon kami di 451 777 451 777. Jarang-jarang loh ada ngobrol-ngobrol gini ada hadiahnya. Pulsa 100.000 untuk 2 orang penelpon pertama. Hanya sekedar menjawab boleh, mau bertanya terkait dengan grand design juga kami persilahkan. Saya ke Pak Benny dulu yang masih punya hutang terkait dengan kekurangan. Karena Pak Benny menyampaikan ada kelebihan, kita juga harus ngomongin kekurangannya. Jadi kira-kira apa Pak? Baik, jadi supaya kita di dalam rencana mendesain, grand design itu tidak hanya desain, tetapi sebenarnya kita bicara apa sih yang akan diubah, karena kan bicaranya panjang sampai tahun 45. Betul. Di dalam apa yang ingin diubah itu terbesit apa yang harus dicapai. Di dalam apa yang ingin dicapai itu terbesit apa yang harus dilakukan. Jangan sampai kita berpikir apa yang harus kita lakukan, tapi apa yang harus kita ubah. 5 poin besar tadi disampaikan Pak Julius, misalnya peningkatan kuantitas penduduk.
peningkatan kualitas penduduk, persebaran penduduk, sistem informasi. Cuma kan ingin diubah ke depan, ingin mengubah itu menjadi yang berkualitas lebih baik. Maka saya sampaikan tadi supaya seimbang. Green design itu didesain sedemikian rupa semua stakeholder terlibat. Ingat, kemiskinan DIY itu terakhir masih di angka 11,91. Artinya? Artinya ada 474.000 masyarakat menurut statistik dinyatakan miskin. Satu. Kemudian kita masih merasakan betul disparitas antar penduduk dan antar wilayah. Ya. Angka statistiknya di 0,436, dulu di 0,443, nyaris separuh, jomplang. Lah kita ingin turunkan itu supaya apa? Ini berakibat terhadap apa? Isu stunting muncul kalau miskin, kan? Asupan gizi, kalori kurang, daya beli kurang memadai, akibatnya panjang. Ini berkaitan dengan kualitas penduduk yang ingin dicapai melalui green design tadi, gitu. Maka lalu saya sampaikan ini loh angkanya, di samping keberhasilan juga ada yang angka yang harus kita selesaikan bersama-sama. Tidak hanya oleh pemerintah daerah, tapi oleh multi stakeholder. Ya ada BKKBN yang punya kantor wilayah di Jogja, ada beliau yang leading sektor teknisnya di dinas, kemudian ada sektor yang lainnya. Dulu tidak pernah menduga bahwa ini harus dikerjakan bersama. Nah, sekarang kita sadar bahwa makin ASN sekarang kita makin habis, ya. Bu Kabit ini juga mungkin perangkatnya makin habis gitu ya. Sementara yang dikelola anggarannya makin besar. Kemudian dinamika masyarakat penduduknya tuntutannya makin luar biasa. Ini kan harus dikerjakan bersama-sama dulu. Misalnya merasakan bahwa oh saya orang pusat, Anda orang daerah, Anda kerjakan sini, saya kerjakan sini. Enggak, sekarang nggak bisa. Nggak bisa, benar. Gitu. Kita harus satu padu bahwa semua yang dilakukan itu untuk pelayanan publik yang lebih baik. Maka negatifnya perlu disampaikan juga. Sampaikan supaya ketika membuat green design itu arahnya sampai ke sana. Oke, dan data-data itu Bapak Pemda punya semua ya. Kemudian next step-nya seperti apa kalau sudah kita melihat? Ya, oleh sebab itu yang disebut green design kan bicara tahapan siapa berbuat apa, kapan harus dilakukan. Maka saya sering sampaikan, kita sih tidak sedang berpikir apa yang harus kita kerjakan sebetulnya, tapi kita berpikir ke depan apa yang ingin diubah. Makanya saya selalu sampaikan juga, mari kita bergeser paradigmanya dari kerja ke kinerja. Kerja menghasilkan output, kinerja menghasilkan outcome. Pergeserannya di sana. Gitu. Kalau kita asik dengan apa yang harus kita kerjakan, maka cukuplah stigma itu muncul podo adate pun ngeten iki pun cukup. Nah, tahun depan kita tambah 5% gitu ya. Itu berarti kita orientasinya itu adalah masih output. Maka bertahun-tahun kita hadapi, yang kita hadapi masalahnya berbeda, tapi apa yang kita lakukan itu aja ya, sama masih gitu. Sama. Jadi kita bisa melihat 11,91 barangkali munculnya dari selalu di stigma kita apa yang harus kita kerjakan. Jadi kerja dan kinerja itu berbeda. Nah, terkait dengan kinerja kita akan bahas di sesi yang ketiga. Dan Anda masih punya kesempatan untuk menelpon kami terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, Grand Design Pembangunan Kependudukan 451777. Kami persilahkan untuk Anda yang ingin menelpon di sesi ketiga dan juga keempat. Kami kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita masih berbicara mengenai Grand Design Pembangunan Kependudukan ya. Ada DP3AP2, ada Kepala Bapeda, kemudian ada Pak Witono juga dari BKKBN. Monggo silakan untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan tema kita hari ini 451777 451777. Bagi penanya pertama dan kedua nanti akan mendapatkan pulsa gratis Rp100.000 ya. Hari gini loh ya, monggo silahkan. Hanya cukup dengan passwordnya. Kira-kira nih kalau program KB sudah berlangsung dari 1970, tahun ini sudah berlangsung berapa tahun? Artinya tahun ini nih ulang tahun yang keberapa? Monggo dihitung-hitung. Ilmu matematikanya digunakan ya, supaya menjadi penduduk yang berkualitas. Amin. Kan harus berkualitas ya. Kalau nanti sudah ada pulsanya semakin berkualitas bisa buat jualan online juga. Apapun yang terjadi lah bisa ya. Saya ke DP3AP2. DP3AP2 ini adalah satu dinas yang belum lama terbentuk ya sebenarnya Pak ya. Saya mau nanya dulu nih, adanya DP3AP2 ini awal mulanya karena apa? Karena memang ada GDPK dulu atau ada apa namanya undang-undang terkait dengan apa ini terbentuk gitu? Itu saya kira itu amanah dari undang-undang ya, undang-undang pemerintah daerah bahwa urusan wajib non pelayanan dasar
itu memang harus dilaksanakan. Salah satunya itu pengendalian penduduk. Memang di DIY itu baru dibentuk dinas yang mengurusi kependudukan itu tahun 2019. Saya tidak tahu apakah itu ada kaitannya dengan dokumen yang dibuat. Yang dibuat waktu itu ya. Waktu itu 2019 kan adanya. Atau karena memang dari biro organisasi dan pemerintah daerah memang sudah merencanakan itu. Tapi memang sebetulnya pembangunan kependudukan ini adalah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dikerjakan, ditindaklanjuti, karena bagaimanapun salah satu Jogja ini kan kota tujuan wisata, kota pendidikan, sehingga upaya-upaya terkait dengan pembangunan kependudukan ini memang harus lebih diperhatikan ke depannya. Diprioritaskan ya Pak? Iya. Kalau berbicara tentang kependudukan, Jogja ini kan sudah menikmati bonus demografi. Itu sejak tahun 2015. Lah, kemudian yang paling susah ini bagaimana untuk mempertahankan dan memperpanjang bonus ini supaya tidak segera hilang, karena bagaimanapun penduduk ini kan merupakan modal untuk pembangunan. Nah, ini yang kemudian saya rasa perlu kemudian dibentuk dinas untuk mengurusi pengendalian penduduk ini. Bukannya kalau ngomongin soal kependudukan ada Disduk Capil. Ini bedanya sama DP3AP2, Pak? Iya. Selama ini memang menjadi rancu di masyarakat. Jadi kalau dinas kependudukan catatan sipil ini lebih kepada pengurusan administrasi kependudukan terkait dengan akte-akte. Jadi KTP, kemudian KK, kemudian akte kelahiran, akte kematian, perceraian mungkin, mudah-mudahan tidak banyak, tapi selalu ada dan meningkat ini di Jogja saat ini. Nah, terkait dengan legalitas penduduk itu yang instansi yang mengurusi adalah Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Kalau DP3AP2 ini urusan penduduk juga kan Pak? Urusan penduduk tapi dalam hal pembangunan kependudukan secara makro, kebijakan-kebijakannya, kemudian penetapan sasaran untuk DIY ini, kemudian TFR-nya dianggap berapa seperti tadi yang saya sampaikan, kemudian dampak kependudukan ini yang kita kaji, terus kemudian pemetaan perkiraan pengendalian penduduk ke depannya. Artinya proyeksi penduduk untuk 10 tahun, 20 tahun yang akan datang ini, kemudian akan menjadi berapa juta penduduk Jogja ini, kemudian pergeseran pemukiman dan ketersediaan lahan untuk pangan ini kemudian seperti apa. Makanya adanya GDPK ini kan untuk memanage itu supaya pembangunan kependudukan ini bisa sesuai dengan harapan kita. Artinya penduduk tumbuh seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Saya kira itu. Dan masuk ke poin ketiga tadi ya, 5 aspek itu ya mengenai pembangunan keluarga itu dia di DP3AP2. Kalau untuk pengendalian penduduk di BKKBN. Sama BKKBN juga. BKKBN juga ya. Pokoknya itu bersinergi lah ya. Iya, di sana ada nganu BKP, BKL, BKR ya. Bina keluarga ada di BKKBN. Iya, betul. Oke. Baik, kemudian saya ke Pak Witono lagi. Kalau masyarakat ingin tahu nih draftnya tuh ngapain aja sih, isi dari GDPK itu sebenarnya apa sih Pak? Tapi dengan bahasa masyarakat ya supaya biar gampang gitu masyarakat tahu. Betul ya. Kalau begitu saya harus ngepek ya. Boleh, supaya jangan salah. Biar nggak keliru ya. Mbak Vira dan pencinta Jogja TV yang berbahagia. Secara singkat isi dari GDPK itu yang pertama kan kaitannya dengan pengendalian kuantitas penduduk ya. Itu kaitannya dengan jumlah yang itu kalau orang awam gitu, itu tugasnya BKKBN gitu Pak Julius tadi itu mengatakan begitu itu. Ya ini karena yang terkait dengan GDPK ini isinya adalah dengan jumlah, kemudian struktur umur, kemudian pertumbuhannya bagaimana, ini GDPK masuk di situ. Jadi dalam waktu sampai 2035 ini kira-kira yang pas itu pertumbuhan penduduk itu berapa gitu, itu dimasukkan di GDPK itu. Yang berikutnya pertimbangan tertentu karena ada isu-isu yang baru ini diperlukan untuk kemungkinan review tadi itu, yang untuk mewadahinya itu sampai
rencananya disusun sampai tahun 2045 itu sebagai Indonesia Emas itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaitannya dengan pilar yang terkait dengan kualitas. Itu isinya tentang pendidikan dan kesehatan. Dalam pendidikan isinya ya kira-kira seperti yang tadi disampaikan Pak Beni tadi itu dari Bapeda. Pendidikan wajib belajar 12 tahun itu kalau sekarang posisinya baru 9 tahun harus selesai kapan ya gitu. Itu yang secara pendidikan begitu. Yang kesehatan ya kira-kira kaitannya dengan kematian ibu melahirkan gitu, itu kematian anak itu dalam waktu 10, 20, 30 tahun ke depan ini kira-kira harus ada angka berapa gitu. Itu yang terkait dengan kualitas. Sedangkan yang terkait dengan ketahanan keluarga itu nanti akan kita bahas setelah yang menelpon. Ada yang menelpon kami Bapak sepertinya. Gitu ada suara telepon baru. Terima kasih. Monggo Mbak Fira ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Selamat Mbak sore. Fira. Iya, dengan siapa di mana, Mas? Dengan Saiful. Oh iya. Panggil Riri. Monggo, Mas Saiful. Waduh, Anda ini penelpon pertama dan bisa mendapatkan pulsa 100.000 nih dari BKKBN. Nah, monggo Mas Saiful, tapi sebelumnya dijawab dulu. Kalau keluarga berencana itu sudah dimulai tahun 1970, kira-kira tahun ini ulang tahun yang keberapa? Untuk itu ya, ulang tahunnya 52. 52. Ya, saya tanya dulu. Benar, Pak? Betul. Berarti Anda berhak mendapatkan pulsa 100.000. Monggo. Untuk pertanyaannya Mas Saiful, ada yang mau ditanyakan? Monggo silahkan. Ya, saya ingin kami ucapkan untuk para narasumber, terima kasih banyak sudah memberikan pemberitahuan yang baru terhadap kami tentang kependudukan. Yang ingin kami tanyakan itu untuk pengarahan migrasi itu untuk di DIY itu misal di kota Jogja itu sebaiknya bagaimana dan misal yang di Gunung Kidul itu pengarahan mobilitas atau pengarahan penduduk sebaiknya bagaimana gitu. Ya, ini terkait migrasi ya? Migrasi ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Saiful. Ya, ditunggu jawabannya setelah ini ya. Matur nuwun untuk atensinya ya. Sudah keluar satu nih pulsa 100.000. Saya mau nelpon tapi kok saya di sini ya. 100.000 loh dari BKKBN ulang tahun untuk akhir bulan ini. Baik, sebelum kita jawab pertanyaan Mas Saiful, saya masih ingin tahu dulu mengenai isi grand design-nya secara lengkap tadi. Yang ketiga Pak. Sampai ketiga ya. Yang ketiga itu katanya dengan ketahanan keluarga. Itu terkait dengan keharmonisan keluarga sekaligus yang terkait dengan ketahanan keluarga itu di dalam operasionalnya di lapangan itu adanya kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia. Itu prakteknya sekaligus ada istilah bina ekonomi keluarga. Ada juga, itu karena kondisinya yang tadi disampaikan Pak Beni tadi itu kelemahan di DIY itu kemiskinannya itu lebih tinggi dibandingkan nasional, gitulah. Ini harus ada kegiatan ini yang direncanakan secara sistematis, Mbak Fira. Yang keempat adalah kaitannya dengan migrasi yang tadi ditanyakan penelpon tadi itu ya, Pak Saiful tadi itu. Di dalam Green Design itu memang kita yang paling sulit menyelesaikan kemarin adalah yang itu dalam penyusunan itu, karena yang migrasi ini. Karena datanya itu nggak pernah fake gitu ya, apalagi yang internasional itu, yang migrasi masuk, migrasi keluar itu jumlahnya itu susah itu, sehingga untuk perkiraan kedepannya dalam waktu 10, 20 atau 30 tahun itu kan kemarin 17 tahun, gimana gitu yang pas kan harus harus tepat gitu ya. Ini datanya dasarnya harus tepat. Sedangkan yang terakhir, yang kelima adalah kaitannya dengan pilar yang kelima itu adalah Adminduk gitu. Jadi administrasi kependudukan yang tadi itu merupakan tugasnya secara dinas adalah kalau di kabupaten Dukcapil, kalau di provinsi namanya di Biro Tata Pemerintahan. Biro Tata Pemerintahan. Dan ini sudah berjalan dengan istilahnya data
satu data gitu ya, gitu. Data Indonesia. Satu data Indonesia. Terintegrasi ya? Iya, itu sudah mulai berjalan gitu, Mbak Fira. Oke, baik. Dan masyarakat juga harus maklum karena ini semuanya butuh proses ya. Jadi tidak serta-merta sekarang ada kebijakannya, sekarang ada aturannya, terus besok sudah jalan. Nggak bisa begitu karena prosesnya panjang. Ada lagi yang menelpon kami, kita terima dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana, Mas? Dengan Mas Cahyo di Gondokusuman. Oke, Mas Cahyo di Gondokusuman. Boleh saya di speakernya digedein dikit, Mas? Mas Cahyo Gondokusuman ya. Baik, Mas Cahyo mau mencoba peruntungan kira-kira untuk pulsa Rp100.000, Mas Cahyo? 52. 52, oke, baik. Itu passwordnya dan langsung dapat pulsa ya. Nanti konfirmasi setelah acara. Baik, Mas Cahyo ada yang mau ditanyakan? Oh, putus ya? Oke. Dapat pulsanya doang, nggak jadi nanya. Mas Cahyo nanti bisa dicoba lagi ya untuk sesi terakhir. Kita masih punya satu sesi. Kalau misalnya Anda masih punya pertanyaan terkait dengan grand design, pembangunan kependudukan, kita akan buka nanti kesempatan. Mas Cahyo monggo nanti telepon kita lagi. Kami kembali sesaat lagi setelah jeda berikut. Grand design pembangunan kependudukan masih menjadi pembahasan kita. Nah, kalau ngomongin grand design ini tidak hanya beliau-beliau yang merancang, tapi masyarakat juga harus ikut andil. Karena hanya PR-nya Pak Beni atau PR-nya Pak Julius atau PR-nya Pak Witono, aduh jangan dong, Anda tidak adil. Kan sebagai masyarakat selain jadi subjek, jadi objek, satu lagi sekarang menjadi penikmat, ya kan? Menjadi apa ya, mendapatkan inilah apa namanya sih, manfaatnya, betul. Penerima manfaat. Iya, masa iya mau dapat manfaatnya doang tapi Anda nggak mau ikut berkolaborasi, jangan dong ya, sebagai masyarakat yang berkualitas, harapannya di tahun emasnya begitu. Baik, saya mau ke DP3AP2, ini terkait dengan, nah ini baru peningkatan kualitas ya, mewujudkan keluarga yang berketahanan, yang mandiri, yang sejahtera, yang harmonis. Ada kebijakan-kebijakan apa kalau dari DP3AP2 terkait ini? Terima kasih Mbak Fira dan pemirsa Jogja TV yang saya hormati. Jadi terkait dengan pembangunan keluarga, itu di DP3AP2 hampir sama, ada juga sosialisasi yang pertama itu terkait dengan ketahanan keluarga. Sosialisasi, kebetulan di Jogja sudah di DIY ada Perda, Perda Pembangunan Ketahanan Keluarga tahun 2018 dulu. Kemudian dengan pendewasaan usia perkawinan, itu supaya kemudian tidak ada masalah terkait dengan stunting, kemudian juga supaya anak-anak yang dilahirkan itu juga nanti menjadi penduduk yang berkualitas. Artinya harus disiapkan sejak dini, jangan sampai kemudian nikah muda, karena banyak aspek itu tadi, meskipun diinginkan ataupun tidak, pokoknya jangan sampai kemudian nikah sebelum waktunya. Artinya kalau perempuan diupayakan untuk umur 21 ke atas, untuk laki-laki 25 tahun ke atas. Kemudian juga ada bina keluarga, hampir sama dengan di BKKBN, bina keluarga lansia, kemudian juga ada bina keluarga remaja dengan pendidikan kesehatan reproduksinya. Itu semua dalam rangka untuk pembangunan ketahanan keluarga, untuk mendukung aspek daripada pembangunan keluarga yang ada di dalam grand design pembangunan kependudukan. Iya, yang tadi sudah disampaikan sama Pak Witono tadi ya. Oke, baik, saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, tadi saya terhenti di masalah kerja dan kinerja, karena kita harus, yang ngerjain siapa, apa, dan kapan gitu ya. Boleh dilanjut lagi Pak terkait dengan kinerja ini? Ya, supaya orientasi kita itu lebih lebih baik lagi, memang paradigma itu harus mulai pelan bergeser dan berubah. Karena tuntutan layanan masyarakat itu berubah. Ketika tuntunan berubah, kitanya tidak berubah, maka terjadi gap makin lebar. Kalau gap makin lebar, yang bertanggung jawab bukan hanya masyarakat, tapi lebih utama adalah penyelenggara pemerintah. Ini yang paling pokoknya paling berat. Maka tadi disampaikan pertanyaannya menarik, kenapa baru tahun 2022 loh ya? Kan masyarakat umum Pak, kita nggak tahu Pak. Bukan begitu, karena kita harus berorientasi vision driven.
di mana visinya bergeser berubah, tuntutan kita harus berubah. Ya. Sebetulnya dulu namanya tidak DP3AP, ada unit-unit yang menangani tersendiri khusus itu. Cuma karena ini ada kebutuhan yang sangat penting, ada perintah dari undang-undang, ada perintah dari Perpres, ada keputusan Menko Kesra, kemudian timbul keinginan yang lebih dalam ditingkatkan di daerah menjadi perda, turunannya ada tim yang akan melaksanakan, maka kita ingin fokus. Fokusnya apa? Adalah di bidang kependudukan. Misalnya ditanyakan, kok yang ngurusi kependudukan secara kasat mata ada 2 nama, ada Dinas Kependudukan Sipil, ada pengendalian penduduk, kan gitu ya. Itu sangat semangatnya kita bersama-sama supaya kita tidak rancu, maka kita berbagi tugas dengan misi yang sama, tugasnya masing-masing saling menopang. Oleh sebab itu kepentingan bersama inilah yang lalu kita rasakan penting sekali. Dulu kami melihat, mohon maaf, lembaga BKPN itu ya lembaga sentral yang lalu ya sentral gitu ya. Sekarang kan terasa kita memang harus jadi satu gitu ya. Jadi ini menjadi hal yang penting bagi kita supaya apa? Siapa melakukan apa kapan supaya akuntabilitas kita itu terjaga. Kan kita tidak tahu besok kita ditagih karena kita bertanggung jawab atas rencana. Jadi kalau ini sudah menjadi roadmap, di dalamnya mengapa, siapa, kapan, itu kan pertanggungjawaban sebetulnya yang muncul. Bukan sekedar kita menyusun road dengan mapnya. Sering saya gulirkan, kita seringnya menyusun rencana aksi sih gitu. Kenapa kita tidak menyusun aksinya gitu? Ini kan sama pertanyaan di situ ya. Jadi kita hanya rencana terus gitu. Kalau orang berbeda badan perencanaan, jadi Anda tugasnya merencanakan terus tapi tidak diaplikasikan gitu. Eksekusinya kapan? Berarti tidak merencanakan aksinya ya. Iya kan gitu. Lalu kan betapa pentingnya kalau ada yang merencanakan berarti harus ada yang mengendalikan, kan gitu. Iya. Berikutnya harus ada yang ngawasi, itu kan siklus yang harus kita lakukan. Maka pada posisi itu hadirnya DP3AP yang akan mengawal ini harapannya kita lebih fokus. Supaya orang lalu, kan sebenarnya begini, kalau sudah direncanaksikan nanti ada siapa melakukan apanya tidak jelas, kemudian kapan harus diselesaikan juga tidak jelas, pertanggungjawabannya tidak jelas. Jadi seringnya ini juga dempyuk, ini juga kowar. Dalam bahasa Indonesianya apa ya? Dempyuk. Apa ya bahasa Indonesia? Kalau bahasa Jawa memang banyak arti ya. Kan gitu ya. Satunya dempyuk, kalau dempyuk itu ya unggul-unggulan anggaran gitu. Begitu kowar saling lempar tanggung jawab. Ini kan tidak boleh terjadi. Makanya dibentuk yang disebut dengan Grand Design itu supaya kita bisa mengawal sampai Indonesia emas itu seperti apa. Dan masyarakat juga boleh mengawal itu ya. Iya, mengawalnya apa? Kita harus mempertanggungjawabkan atas itu yang paling penting ini. Kan kita nggak nyadar itu kalau seperti itu. Baik. Ya, baik. Pak Witono, ada yang ingin disampaikan Pak Witono kepada masyarakat dari BKKBN? Ya, sesuai dengan pertanyaannya tadi itu ya Mbak Fira, katanya dengan migrasi. Ini memang susah diatur ya, namanya masyarakat itu pergerakannya diatur kan bisa. Tapi ada falsafah yang berjalan itu adalah ada gula ada semut. Jadi pergerakan masyarakat itu kemana itu adalah di situ gulanya banyak itu. Nah itu misalnya jelas di Jakarta gitu ya, gulanya banyak gitu, banyak semut-semut Gunung Kidul itu jualan bakso, jualan mie ayam itu di Jakarta gitu. Tahu kalau Jogja itu gulanya manis gitu, itu ada semut Boyolali ke Jogja, sampai sekarang nggak pulang ke Boyolali. Nah, itu semut Witono namanya Mbak Fira. itu secara sederhana seperti itu. Itu kaitannya dengan migrasi gitu. Yang lain saya karena ini sudah sesi terakhir ya Mbak Fira, saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Jogja TV, mengucapkan terima kasih kepada DP3AP2 dan Bapeda. Sekaligus kepada pencinta Jogja TV sebagai kecintaan dan ucapan terima kasih tadi itu karena BKKBN sekarang baru ulang tahun. Siapapun yang akan ber-KB besok pagi itu apapun jenisnya digratiskan. Oh gitu. Di mana saja boleh? Dimanapun, ya di tempat pelayanan pemerintah yang ditentukan. Tinggal sebelum besok pagi itu menghubungi petugas KB yang ada di wilayah. Kalau besok pagi kami akan minta tolong dilayani KB gitu. Jenis apapun, mulai dari IUD, implan, pil, suntik, kondom, apapun gitu boleh dilayani itu. Itu teman-teman di lapangan sudah koordinasi ya? Iya. Saya tinggal nyampaikan aja. Baik. Jadi besok kalau sampai ada pungutan
Kasih tahu Pak Witono. Iya. Laporkan pada beliau. Ya hanya aturan-aturannya di daerah kami tidak tahu. Maksudnya biasanya paling tidak retribusi ya mungkin itu. Sama parkir Pak biasanya. Betul itu ya Mbak Vira ya. Yang terakhir kaitannya dengan GDPK ini tadi kan disepakati perlu adanya review karena ada isu-isu baru, isu-isu yang perlu ditanggapi, yaitu kalau sekarang kaitannya dengan kualitas dalam hal ini adalah stunting. Itu menjadi permasalahan yang perlu segera untuk mendapatkan tanggapan, dan itu akibatnya perlu segera direncanakan sampai tahun Indonesia Emas 2045 tadi itu. Itu sudah menjadi agenda bersamalah gitu, komitmen kita gitu ini begitu. Dan sekaligus permohonan kepada Pak Beni ini ya, ini karena naskahnya itu sudah ada dan dokumen ini sudah ada dan keputusan gubernurnya sudah ada tentang pelaksanaan itu, ya mohon bisa dimasukkan di RPJMD. Syukur-syukur mungkin RPJP Pak. Ini iya gitu. Karena sampai 45 kan ya Pak? Betul kan itu. Itu Mbak Vira. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni sedikit menanggapi apa yang disampaikan Pak Witono, monggo. Iya. Mari kita kawal bersama Pak Wit. Kita sedang menyiapkan untuk penyusunan RPJMD 2022-2027. Kemudian tahun depan kita akan menyiapkan RPJPD 2022 sampai 2025 sampai 23 27 ya Pak. Iya, itu panjang yang kita lakukan. Mari kita kawal bersama kalau yang RPJP 2025 sampai 2045 kan 20 tahun. Itu yang kita akan siapkan sampai ke sana. Jadi nanti etapenya kita iring bersama. Baik. Gitu. Supaya tadi terutama yang migrasi, maka kita membuka akses selatan. Selatan kan luas wilayahnya di selatan, semutnya kita geser ke selatan. Kita juga dalam rangka pembangunan itu kita geser ke selatan. Maka ada JJLS dan seterusnya akan kita kembangkan sampai ke sana. Baik. Terima kasih Pak Julius, Pak Beni, Pak Witono. Saya tadi sudah memametkan kaper saya Pak Sodikin. Tidak bisa gitu ya. Tidak bisa, jadi kita yang mewakili. Ya, tidak apa-apa. Yang penting informasinya tersampaikan ke masyarakat. Masyarakat menjadi paham bahwa ada grand design pembangunan kependudukan yang perlu dikawal bersama-sama dan perlu kerjasama juga dari masyarakat, begitu ya. Jangan lupa untuk program-program BKKBN juga selalu didukung, karena sekali lagi program yang ada ini adalah ya untuk kebaikan bersama ke depannya. Bayangkan sekarang ini anak-anak lahir 2045 mereka sudah usia 23 tahun ya. Nah, orang-orang yang produktif gitu. Nah, ini yang perlu disiapkan dari sekarang. Baik, matur nuwun Bapak-bapak, sehat selalu. Dan ya Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir. Dan pemirsa, demikian tadi kurang lebihnya 60 menit kita berbicara mengenai grand design pembangunan kependudukan. Mudah-mudahan banyak informasi yang bisa kita dapatkan dan kita juga bisa ikut mengawal jalannya grand design pembangunan kependudukan ini. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Salam sehat selalu untuk Anda. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.